Perkenalkan, nama saya Alerci Satriansyah dari jurusan Sosiologi Genap 2018, ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Sosial. Saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan community development. Saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan community development yang dimulai dari pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya. Selanjutnya, pengertian community development. Secara umum, community development dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Community development juga dapat didefinisikan sebagai pendorong warga masyarakat untuk mengorganisasikan diri untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai kesejahteraannya sendiri. Budi Wibawa dan kawan-kawan, Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial 2010-109. Program Community Development memiliki 3 karakter utama, yaitu 1. Berbasis masyarakat atau community base atau masyarakat sebagai pelaku utama, subjek dalam perencanaan dan pelaksanaan program. 2. Berbasis sumber daya setempat atau local resources base, yaitu penciptaan kegiatan dengan melihat potensi sumber daya. 3. Berkelanjutan atau sustainable, yaitu program berfungsi sebagai penggerak awal pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, konsep community development. Menurut Jim Ivey dan Longman 1995, community development merupakan konsep yang berkembang sebagai tandingan terhadap konsep negara kesejahteraan. Jim Ivey dan Longman juga menyebutkan bahwa konsep pengembangan masyarakat lebih menekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan ide utama keberlanjutan dalam penyelenggaraan kebutuhan hidup manusia karena dikembangkannya keswadayaan. Pengembangan masyarakat harus selalu mencari cara untuk menumbuhkan maksimalkan partisipasi dengan maksud agar setiap warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses dan aktivitas kemasyarakatan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Budimanta 2002 mendefinisikan community development sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. Adapun juga tujuan dari community development sendiri menurut Budimanta pada perusahaan adalah menitik beratkan pada lingkungan sekitarnya, yaitu 1. Mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda terutama pada tingkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi budaya yang lebih baik di sekitar wilayah perusahaan. 2. Memberikan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Melalui community development dapat membantu masyarakat untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan masyarakat. 3. Membantu pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi wilayah. Karena community development ini merupakan suatu metode di dalam pekerjaan sosial yang memiliki misi meningkatkan kesejahteraan manusia. Selanjutnya yang terakhir adalah tahapan community development. Community development memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mapping. Dalam tahap ini lebih menekankan pada kapasitas diri pelaku dan masyarakat mengenai konsep community development itu sendiri dan penanaman mindset pada masyarakat tentang perlunya kemandirian untuk terciptanya community development. Selanjutnya, hubungan ke birokrasi untuk memahamkan perlunya community development bagi masyarakat, hubungan eksternal dan jejaring dengan LSM maupun lembaga lain yang ada di masyarakat perlu kita bina, serta pemahaman isu yang ada di masyarakat meliputi permasalahan yang sedang terjadi. Selanjutnya, ada yang kedua,
adalah education. Setelah penanaman mindset pada masyarakat tentang community development ada dan hubungan pada birokrasi maupun stakeholder sudah terjalin, maka selanjutnya pada konsep edukasi untuk realisasi dari tujuan community development kepada pelaku masyarakat dengan melibatkan peran serta jejaring yang ada, buat prototipe arahan kerja serta pencapaian yang akan didapat dengan memulainya berdasarkan sampel kecil pada masyarakat, seperti pembuatan kelompok kecil untuk usaha, lalu bila berhasil bisa dikembangkan luas untuk masyarakat. Lalu yang ketiga ada action dan sustaining. Dalam menjalankan rencana, kita tidak boleh ragu-ragu. Diperlukan sinergitas antara tim, masyarakat, serta jejaring untuk aplikasi prototipe yang telah kita buat. Diperlukan juga sustaining dengan cara merangkul masyarakat, sehingga pencapaian yang ada dapat terus ditingkatkan. Lalu yang terakhir, merupakan evaluasi. Tahap akhir ini paling penting sebab dapat dijadikan acuan untuk keberlanjutan di masa mendatang. Jangan hanya mengevaluasi pencapaian baik saja, akan tetapi hal-hal buruk dan kesalahan yang telah dilakukan harus ikut diidentifikasi secara menyeluruh untuk perbaikan ke depannya nanti. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi tentang perencanaan dan community development. Sekian, terima kasih.